dasar. Saya tidak buat ribut, saya tidak bunuh orang, saya tidak pencuri. Lalu mau masuk polsek, dasar. Lu mau intimidasi dengan cara lu punya seragam. Siapa yang di sini? Woi! Lu mau bawa saya ke polsek dasar apa? Bawa dia. Dia bawa mobil gua nggak jelas, bawa mobil palsu, kok pelan palsu. Saya jelas punya dia. Ya kamu ntar jelasin angsuran di mana itu di polsek. Itu bukan urusan kepolisian. Ibu kan Polsek apa masuk ranah situ? Kok kamu bukan rakyat Ya, polisi? dia kepolisian kamu jawabnya apa di sini? Orang ribut bunuh orang. Nggak ada kok. tinggalkan Lu datang membawa Saya orang. nggak bilang kamu kekerasan. Sudah kamu udah narik mobil orang di jalan, itu ada Lu mau bilang kami di mall? Ya? Kamu yang dia. Jangan tahu yang punya mobil siapa? Ya nanti kamu ngomong kalau nggak pikirannya. Dasarnya ada dasarnya dong. Atas nama jadi nggak tahu sama. Kamu sekarang itu mobil bisa diambil. Bukan, kami udah semua truk cek semua dari nomor masih sama nomor rangkap. Iya, sekarang mobilnya di mana? Ada dia. Kalau kamu ya oke ibu dia diri pak. Ngapain gua? Lapor ini foto saya dong. Saya dia penerima kuasa daerah kira. Hah? Ya. Ngapain? Kalau mau nggak masuk Adira, ibu buat Adira dan saya berada. Ya itu urusanmu. Cuma saya nggak mau penarikan di wilayah saya. Paham nggak? Dasar. Kok dasar itu loh. Main itu loh kamu lihat lagi tuh. Lihat lagi. Malah saya yang dilaporkan DC, debt collector, ke pihak polisi gara-gara telat 3 bulan. Tenang aja, aman brother. Anda harus ingat, tidak dapat dipidana seseorang dikarenakan ketidakmampuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi Anda nggak usah khawatir, itu hanya bersifat ancaman. Tapi kalau pihak debt collector berani melakukan penghinaan, mempermalukan Anda bisa melaporkan debt collector itu ke polisi. Laporan pidana. Kebalikan, jadi nggak usah khawatir. Hati-hati buat para penghutang. Mengambil paksa barang atau apapun milik terhutang bisa diancam pidana penjara walaupun terhutang telah menunggak atau tidak mampu bayar. Penghutang bisa diancam penjara 5 tahun, dasar hukumnya pasal 362 KUHP, dan jika penghutang melakukan dengan kekerasan maka akan diancam penjara selama 9 tahun berdasarkan pasal 365 KUHP. Ingat, no viral, no justice. Terima kasih. Dan kami dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia tidak pernah mentolerir perbuatan-perbuatan tenaga jasa penagih atau yang dikenal masyarakat debt collector. Semua kolektor harus punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau LSPPI. Jadi seperti SIM ya rekan-rekan. Jadi pada saat eksekusi dia harus bawa apa? Dia harus bawa kartu sertifikasi, menunjukkan baik-baik. Dia harus bawa kopi fidusia. Dia harus bawa surat somasi. Ya, dia harus membawa seluruh dokumen-dokumen yang ada. Sebagai debitur pun setiap kali kalau dikunjungi oleh seorang kolektor harus minta ini. Kalau tidak ada ini empat-empatnya, jangan pernah gentar dan khawatir. Ajak si debt collector itu ke kantor polisi. Saya nggak tahu ini oknum atau teman-teman kalian atau bukan, kita nggak tahu. Banyak laporan pengambilan paksa di jalan hanya sebagai kedok, jatuhnya perampasan. Kalian harusnya udah paham kan? Kalian punya hak untuk menagih hutang. Paham kan fidusia? Kalian tidak punya hak untuk sita aset atau sita barang di jalan. Tugas kalian ya, menagih hutang. Gimana caranya itu? Ya kamu lakukan, tapi itu nagih hutang dan ngambil barang di jalan. Kalau ngambil barang di jalan, pidana, perampasan. Memang saat ini saya tidak menemukan itu. Yang kedua, tugasnya dilengkapi. Semua ada prosedurnya. Kalau selesai prosedur, saya kira tidak akan ada masalah untuk jalan. Banyak laporan sekali. Banyak sekali laporan. Leasing dari mana? Nih aku ngaku leasing nih, aku ngaku leasing. Leasing dari mana bang? Woi. Viral, debt collector gak punya malu. Motor orang belinya lunas malah mau diambil. Tanya,
punten Pak. Awas ya, Abi di jalan di motor Abi disegat ku rombongannya. Bahkan mereka beraninya ramai-ramai sambil menyudutkan dan menakut-nakuti suami istri ini saat mereka direkam dan akan diviralkan. Nah, punten. Akang pada konfirmasi kumaha ya Ya maksudnya teh kan Abi mah konfirmasi ke warga. Abi jauh Akang di punya izin Cikijing. membuat video tersebut tidak? Kan bebas saya warga Makang. Tidak bebas Kang. Hanya Ente wartawan yang bisa video setelah kami. Permasalahanna motor Abi aya masalah teu gitu. Tinggali mana? Oh. Ya sok. Ku Abi ya sen kana ieu nya. Neng pegang. Ya tuh siun itu mau nih. Jalan. Matiin dulu rokoknya, Mas. Matiin dulu rokoknya. Siap, Pak, siap. Siap, Pak. Ya, temen mana yang lain? Yang lain mana? Kamu jungkir aja kalau nggak bisa jongkok. Apa ini? Dokumen ini bisa apa? Iya, apa? Bisa jongkok banget. Apa sih? Siapa, Pak? Soalnya tadi jalan jongkok itu saya pernah jatuh dari tangga, Pak. Pukul saya, Pak. Itu motor siapa? Yang enak saya, motor saya. Yang biru saya. Oh, kira motornya biru. Apa? Operasional? Hah? Kemarin dapat arisan. Arisan? Iya. Mana ada ceknya nggak? Buktiin kalau itu uang arisan. Hah? Iya. Ada nggak ceknya? Arisan. Apa hasil? Hasil kali? Hah? Arisan orang kampung. Hasil apa? Hasil kali? Hah? Nggak apa-apa, ngomong aja, nggak usah ngomong aja, nanti tarik. Parkir nih namanya, parkir nih.
Iya parkir, martel. Belum jalan hari ini. Kita sama kamu. Lihat. Cara kerjanya gimana sih Pak? Menyesuaikan dengan catatan data yang Bapak pegang atau dilacak dulu gitu? Nah, kita kan beli data. Itu kan ada dua data kita beli begitu. Kita beli data makanya kita kerja. Kalau kita nggak beli data kita nggak bisa kerja. Beli Kita data beli. tuh ke siapa? Ya yang punya ininya langsung. Leasing gitu. Ya, Berapa beli datanya itu Pak? 1 bulan 300. Nah dari satu data itu nanti Bapak berapa motor tuh banyak dapat? Ya, kalau dari kita aja kalau kita mau kerja ya kerja kan begitu. Iya, maksudnya satu tarikan itu Bapak dapat berapa, terus berapa motor biasa per hari? Untuk tarik unit kalau mungkin bisa nanya yang lain, kalau saya belum pernah tarik, saya belum pernah narik unit. Jadi, kalau Ini saya pinjam motor, jadi harus ada suratnya. Biasanya dapat berapa sih Pak satu unit itu? Untuk Kalau motor berapa, mobil berapa? ke motor, Berapa Pak? Berapa Pak motor Pak? Jawab Pak, motor berapa Pak? Kalau motor berapa deh Pak? kalau untuk motor berapa? Gimana ya? yang Bapak dapatnya kemarin Iya, berapa? berapa ratus ribu Pak? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Kalau mobil Saya nggak main motor. nggak mobil. Berarti kalau mobil lebih dari itu Pak? Bapak udah berapa lama Pak kerja kayak gini? Kalau saya baru kerja ini, nanti cek di PT saya udah lama Pak ngelalui. Saya Baru tuh berapa lama Pak? Sehari, 2 hari, sebulan? baru sebulan. 1 hari tapi sudah dapat hasil. 1 hari kalau dengar data itu bagus ya kita dapat hasil. Kalau datanya udah bagus. Itu muka abang. Ya? Itu muka abang. Anggap dia kalau memang ada di videonya Pak. Nah, ada mah. Tapi abang kalau narik motor dapatnya biasanya berapa? Biasanya tergantung motor bang, atau mungkin biasanya 1-2. Saya langsung atur ke apa? FF Jaya. Nah, sesuatu itu. Kerjanya gimana sih Bang? Abang dapat motor langsung dikasih ke sana atau gimana? Ya, Kerjanya gimana? saya kan saya berhentiin. Kalau nggak saya ke kantor, saya nggak lari ke rumah bang. Gitu. Dekat. Nah, saya anterin ke rumah. Setelah dari ke rumah, kita sama-sama kantor. Itu nanti yang ininya Pak Jayanya yang eksekusi. Nah, saya tinggal tunggu di depan. Jadi abangnya ngikutin Ikutin Pak sampai rumah. sampai rumah. Ya, sampai rumah. Udah janji sama orang kantor, baru kita bareng-bareng sama Kesumeng ke kantor. Nanti Bos Jayanya yang eksekusi Kesumeng gitu lupa. Saya tunggu di luar gitu. Sekali narik motor dapat 1-2. Iya Pak. Lagi berhenti di minimarket, wanita ini terkejut lantaran didatangi 2 lelaki mengaku dari leasing. Merasa tak punya masalah dengan finansial, wanita ini pun marah karena 2 leasing itu beralasan motor wanita ini macet angsuran. Padahal motor sudah lunas. Namun saat sang wanita mengajak untuk ke rumah menunjukkan BPKB kendaraan, leasing ini malah tak mau. Meja agak. Asal dulu ya. Kita cuma jalanin tugas saja. Kita cari arahin ke kantor. Ya. Kita mau menarik. Iya, ikut mau saya aja. Yang lain yang tidak korek, ngaku ya.